Mana orang yang biasa aku berikan makan? Dengan air mata Abu Bakar menjawab, ayah bunda, beliau tidak bisa menahan air mata beliau sambil berkata, hai buta Yahudi, tahukah engkau siapa yang memberikan engkau makan yang lezat, yang lembut, yang enak? Itulah Muhammad. Dia telah wafat, dia telah pergi, dia tiada. Abu Bakar, kafir Yahudi pun ketika dalam berkurban, kita berikan hadiah hasil kurban kambing, unta, domba kita, dan itu ada hak mereka. Begitulah ajaran kita. Makanya ayah bunda yang ada di Masjid Al-Hakim, usikum wa nafsi bitaqwallah, saya menasihati diri saya, yuk kita berdakwah di mana saja, mau di mimbar, di bawah. Caranya bagaimana? Dengan santun. Dahulukan adab daripada ilmu. Untuk apa berilmu? Untuk apa profesor, doktoran itu belau kalau kita sombong angkuh dengan ilmu kita? Demi Allah saya sampaikan pagi ini, orang sombong ya Rasulullah. Beliau menjawab, orang sombong itu dua, batarul haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran karena bukan ormasnya, organisasinya, dia tidak mau mendengarkannya. Karena yang menyampaikan kebenaran adalah anak kecil, dia nggak mau mendengarkannya, berarti sombong dia. Yang kedua, orang sombong itu kata Rasulullah, gomdunda, suka meremehkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu pejuang subuh yang saya cintai, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hakim, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang tidak terhingga kita subuh ini bisa berjamaah. Ini menandakan kita adalah orang yang betul-betul mencintai baginda Nabi. Sebagaimana di muqaddimah saya sampaikan tadi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, siapa yang mencintaiku pasti bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Nabi itu adalah orang-orang yang istiqomah subuh ke masjid. Ayah bunda, bapak ibu, pagi ini saya tidak bertausiah. Saya ingin hanya mengenang orang hebat yang luar biasa ini. Pernah saya membaca buku. Buku ini ditulis oleh seorang Yahudi orientalis, namanya Michael Hart. Dia menulis 100 tokoh dunia. Dan ternyata dengan kejujurannya dia mengatakan bahwasanya orang yang paling hebat di dunia itu, 100 tokoh dunia yang paling luar biasa itu, yang nomor pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini buku ini tidak tergantikan. Makanya benar kata Allah berfirman, telah ada suri tauladan pada diri seorang yang bernama Muhammad.
Dan bahkan Allah mengatakan, engkau memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Dalam riwayat yang pernah saya baca, ayah bunda bapak ibu, suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat seperti kita ini. Beliau duduk dengan sahabat-sahabat beliau setelah berjuang membesarkan Islam ini. 2/3 dunia dikuasai bukan karena harta. 2/3 dunia beliau kuasai bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan, tapi beliau menguasai dunia karena akhlak beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang menyebabkan orang rindu dengan Islam. Orang rindu subuh berjamaah ke masjid. Orang rindu untuk sujud kepada Allah. Beliaulah baginda kita, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Umar risalah beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Makanya dari kecil beliau digelari Al-Amin. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau tidak pernah menyakiti perasaan pasangan hidupnya. Beliau jadikan ratu bidadari dalam rumah tangga, bukan babu, bukan pembantu, bukan budaknya. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran, bertetangga. Bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Wajar beliau kita kenang Bapak Ibu. Sahabat saat itu berkumpul dengan beliau. Apakah ini tanda-tanda kematian itu datang? Apa kata beliau kepada sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk membesarkan Islam ini? Wahai sahabat-sahabatku, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, panjang perjalanan dakwah ini, tulut torik, bebannya berat, kasratul abaa, qillatul amilin, sedikit yang istiqomah dalam perjuangan dakwah ini, banyak yang berguguran di tengah jalan. Aku ingin bertanya kepada kalian sahabat-sahabatku, tolong jawab dengan jujur. Tahukah ayah bunda apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia itu? Sahabat terdiam, bapak-bapak. Sahabat menundukkan kepalanya. Sahabat tidak bisa menjawab, ini tanda-tanda apa? Kenapa Rasulullah bertanya seperti ini? Beliau ulangi, sahabat-sahabatku, tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Dengan malu-malu di pojok sahabat menunjuk tangan ayah bunda. Ya Rasulullah, aku tahu sahabat yang paling makhluk yang paling mulia itu ya Rasul, yaitu para malaikat ya Rasul. Beliau tersenyum Bapak Ibu sambil berkata, engkau benar sahabatku, para malaikat adalah mulia. Mereka la ya'sunallah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun, taat perintah Allah. Tapi yang kumaksud makhluk yang paling mulia bukanlah para malaikat. Terdiam sahabat tadi, malu menundukkan kepalanya. Lama terdiam Bapak Ibu. Ternyata sahabat yang lain tunjuk tangan, ya Rasulullah, aku tahu makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia itu para nabi dan rasul. Engkau salah satunya ya Rasulullah. Beliau tersenyum ayah bunda sambil menjawab, sahabatku, engkau benar. Para nabi dan rasul berjuang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Kadang nyawa mereka hilang demi memperjuangkan dakwah ini. Tapi demi Allah, makhluk yang paling mulia yang kumaksud bukanlah mereka, para nabi dan rasul. Akhirnya sahabat diam, tidak ada yang bersuara. Tanpa disadari ayah bunda, di depan ada sahabat menunjuk tangan sambil tersenyum. Ya Rasulullah, aku pasti benar. Aku tahu siapa makhluk yang paling mulia itu adalah kami, sahabat-sahabatmu. Kami yang berjuang bersamamu. Tahukah ayah bunda bapak ibu,
Beliau tatap wajah sahabatnya satu-satu. Berlinang air mata beliau melihat sahabat-sahabatnya yang ada bekas panah, yang ada bekas pedang di wajah mereka. Mereka berjuang siang dan malam. Beliau menangis dan berkata, kalian mulia, kalian semua mulia, sahabat-sahabatku, kalian orang hebat, kalian akan bersamaku dalam surga. Tapi maafkan aku, bukan kalian yang kumaksud makhluk yang paling mulia. Beliau terdiam, Bapak Ibu. Beliau menundukkan wajah beliau. Air mata beliau bercucuran sampai jenggot beliau basah. Sahabat berani bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Siapakah makhluk yang mulia itu ya Rasul? Kami pengen tahu ya Rasul. Tahukah Bapak Ibu ayah bunda, tidak pernah kita menyangka beliau menjawab, dan ini dia balikan dalam riwayat yang sahih. Wahai sahabat-sahabatku, makhluk yang paling mulia itu, makhluk yang paling mulia itu adalah mereka yang tidak pernah menatap wajahku. Mereka yang tidak pernah bersamaku. Mereka lahir setelah kematianku. Mereka tidak pernah berpelukan denganku dan tidak tahu bagaimana rupa wajahku. Tapi mereka beriman kepadaku. Mereka yakin kepadaku. Mereka menghidupkan sunnahku. Saya bersumpah di Masjid Al-Hakim ini, makhluk yang paling mulia itu ada di masjid ini pagi ini. Makhluk yang paling mulia itu yang disampaikan baginda Nabi, Bapak Ibu ayah bunda, ada di Masjid Al-Hakim pagi ini. Itulah umatku, itulah ayah bunda yang hadir pagi ini di masjid ini. Kita tidak pernah menatap wajah beliau, Bapak Ibu. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita menghidupkan sunnahnya. Makanya beliau berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi ayah bunda Bapak Ibu? Sudahkah kita mencintai beliau, betul-betul menghidupkan sunnahnya? Beliau yang dicintai, disukai oleh musuh, apalagi sahabat-sahabat beliau, saudara beliau. Demi Allah saya sampaikan, seandainya umat Islam hari ini, para dai, para ulama, para kiai, sebelum saya pulang ke Indonesia Bapak Ibu, setelah saya S3, yang saya rindukan sebelum pulang, saya sampaikan kepada senior-senior saya, Bang, sampaikan salam saya ke guru-guru yang sudah pulang ke Indonesia. Yang saya rindukan adalah dahulukan ukhuwah dan dakwah. Jangan kita diadu domba karena perbedaan. Saling memuliakan di antara kita, walaupun apapun ormas kita, organisasi kita, apapun aliran kita. Saya merindukan di Indonesia NU dan Muhammadiyah berangkulan Bapak Ibu. Saya merindukan ayah bunda Salafi dengan jamaah tablik berpelukan. Yang saya rindukan Ansor Banser dengan FPI bersatu berpelukan, memperjuangkan bagaimana menghancurkan kebatilan. Itu yang saya rindukan dulu. Dahulukan ukhuwah dan dakwah, maka Islam ini akan berjaya. Islam ini akan ditakuti di Indonesia. Tidak ada lagi yang menistakan ulama. Tidak ada lagi yang menghinakan Al-Qur'annya. Tidak ada lagi yang menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya rindukan ayah bunda. Saya ingin melihat bagaimana Rasulullah, beliau menghadapi orang kafir. Banyak kisah yang kita dengar bahkan dalam sejarah. Beliau
Ketika berdakwah ke Taif, Bapak Ibu, beliau dilempar anak-anak muda. Bahkan gigi beliau retak, bahkan kuku beliau terkelupas, Pak, dilempar oleh anak-anak muda Taif. Berdarah pelipis beliau. Sampai Jibril malaikat pun marah. Ya Muhammad, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Apakah harus aku balikkan kaum Taif ini seperti membalikkan kaum Nabi Lut yang lesbian, yang homoseksual? Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? Diabadikan. Bahkan beliau berdoa. Bukan beliau mengaminkan doa Jibril, tapi doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk kepada kaumku. Mereka belum dapat memahami agama Islam ini, ya Allah. Sampai beliau mengatakan ke Jibril, singkatnya, Jibril, hari ini mereka menyakitiku, memusuhiku. Aku yakin suatu hari nanti anak cucu keturunannya banyak yang akan menjadi ulama yang berjuang. Dan hari ini bapak-bapak, ibu-ibu di Taif, ulama-ulama besar itu datang dari sana. Kekuatan doa beliau, beliau balas keburukan dengan kebaikan. Dan itu yang kita rindukan di kota Padang, itu yang kita rindukan di Indonesia. Bahkan dalam riwayat dikisahkan, setiap pagi Bapak Ibu beliau melangkah ke masjid. Beliau berjumpa dengan Yahudi yang menyakiti beliau hari demi hari, Pak. Dikisahkan ketika beliau berangkat ke masjid, dilempar dengan kotoran domba. Beliau tersenyum, Pak. Besoknya dilempar dengan kerikil batu. Beliau pun tersenyum, tetap melangkah ke masjid. Besoknya dilempar dengan kotoran manusia. Beliau tidak pernah membalas, Pak. Demi Allah, ini kisah riwayatnya sahih. Tapi singkat cerita, suatu hari sebelum subuh beliau melewati rumah Yahudi itu, dan ternyata Yahudi ini belum bangun, Pak. Bu, Yahudi belum bangun. Beliau berhenti. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhenti. Mana sahabatku Yahudi? Mana saudaraku Yahudi? Beliau tunggu, Bapak Ibu. Kenapa beliau tunggu? Beliau rindu ingin dilempar, rindu ingin ditimpuk. Saya mau tanya, ada nggak orang Padang rindu ingin dilempar? Ada nggak, Pak? Itulah baginda Nabi Muhammad, itulah Rasul kita. Beliau tunggu Bilal azan, beliau berangkat ke masjid subuh seperti kita hari ini. Kenapa saudaraku tidak bangun dia? Setelah sholat zikir, beliau pulang melewati rumah Yahudi. Beliau lihat lagi belum juga terbangun. Beliau tanya dengan tetangga yang bangun, saudaraku, ini saudaraku yang ini mana? Ini saudaraku ini biasanya bangun lebih duluan dariku, kemana? Apa jawaban tetangganya? Muhammad, ini orang semalam, kalau bahasa kitanya, habis main gaplek, mungkin begitu. Semalam nonton bola, kalau bahasa kita begitu. Semalam dia begadang, dia meriang, mendemam, sakit. Apakah baginda Nabi tersenyum bahagia? Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat mati. Tidak. Apa yang beliau jawab, ayah bunda? Innalillah. Beliau berduka, Bapak Ibu. Beliau sedih. Beliau pulang ke rumah, menyampaikan ke istrinya. Tahukah Bapak Ibu apa yang beliau lakukan? Seorang yang mulia ini. Istriku, apa yang ada di rumah? Adakah buah-buahan? Ada apa, suamiku? Tolong masukkan ke dalam, kalau bahasa kita kresek, plastik. Saudaraku sakit. Saudaraku sakit. Dimasukkanlah, kalau bahasa kita hari ini, kurma, apel, jeruk. Beliau bawa ke rumah Yahudi. Bayangkan ayah bunda, orang yang menyakiti beliau. Ketika beliau datang diketok pintu, si Yahudi terbangun. Siapa? Aku saudaramu. Siapa? Aku Muhammad. Menggigil Yahudi itu, Pak. Muhammad balas dendam. Ketika pintu tidak dikunci, beliau masuk. Yahudi semakin ketakutan ketika melihat Rasulullah Nabi kita membawa sesuatu dalam kantong plastiknya. Dia berburuk sangka. Muhammad balas dendam, di dalamnya pasti pistol, di dalamnya pasti pedang, di dalamnya pasti senjata tajam. Begitulah Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu suka berburuk sangka.
Makanya mudah-mudahan kita umat Islam yang hadir pada pagi ini tidak berburuk sangka kepada orang. Mendekat, beliau menggigil, beliau tersenyum, menggigil ya, jangan bunuh aku Muhammad, jangan bunuh aku. Saudaraku, aku dengar dari tetangga engkau sakit, aku datang. Aku tidak ada niat untuk membunuhmu, menyakitimu. Aku bawa buah-buahan, dia buka, dikeluarkan. Kalau anak muda sekarang ada Kentucky Fried Chicken, mungkin hamburger, tak apalah namanya, makanan, kue, roti. Menangis Yahudi ini Bapak Ibu, menangis dia. Sambil berkata kepada Muhammad Rasul kita, ya Muhammad, kau balas keburukan dengan kebaikan. Saudara aku, keluarga aku, orang tua aku belum datang menjenguk aku sakit. Kau yang hari-hari aku lempar dengan kotoran, kau datang ke tempatku membawa sesuatu yang tidak pernah aku sangka. Muhammad, kau manusia mulia. Muhammad, ishad ya Muhammad, saksikan Muhammad pagi ini. Ishad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad anta Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad, engkau betul-betul utusan Allah. Tidak ada orang Arab sepertimu. Orang Arab itu kalau dia disakiti, dia balas kesakitan, dia balas dengan keperihan, tapi engkau balas ini semua dengan kebaikan. Aku ingin berjuang bersamamu. Tahukah ayah bunda bapak ibu, si Yahudi ini yang menyakiti Nabi Muhammad berubah 180 derajat membela beliau dalam dakwah. Inilah akhlak yang mulia, yang semestinya kita sebagai umatnya selalu mengikuti jejak beliau. Bahkan mungkin ayah bunda pernah mendengarkan kisah si buta Yahudi di pinggir jalan, setiap hari berteriak, mengatakan ke orang-orang yang lalu lalang, hei, jangan percaya Muhammad, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, jangan percaya Muhammad. Ternyata yang berbicara buta Yahudi ini, setiap pagi setelah sholat berjamaah subuh, Rasulullah menyiapkan makanan kepadanya. Makan itu dilumat, lembut, enak rasanya. Setiap mau menyuapi, apa kata Yahudi ini, buta ini, hei anak muda, hei laki-laki yang menyuapi aku makan hari-hari, jangan percaya Muhammad. Padahal yang menyuapi siapa? Rasul kita Muhammad. Beliau terdiam, beliau tidak marah, beliau tersenyum, disuapi makan. Makananmu lezat, pesanku kepadamu, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad penjahat, Muhammad orang gila. Besok diberi lagi makanan, disampaikan lagi, jangan percaya Muhammad, yang lewat jangan percaya Muhammad. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun dalam riwayat. Tahukah Bapak Ibu, ketika Rasul kita meninggal, ketika Nabi kita Rasulullah SAW meninggal, ketika beliau pergi untuk selama-lamanya, beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau. Sahabat semuanya berduka Pak. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, beliau pulang tidak ke rumahnya, tapi singgah di rumah anaknya Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, putriku, istrinya sahabatku, menantuku Muhammad, saya mau bertanya kepada engkau anakku, apalagi amalan yang belum pernah aku lakukan, yang diamalkan, yang dilakukan oleh suamimu. Dengan air mata Aisyah menjawab, Abi, Abah, apa yang engkau lakukan hari ini semuanya sudah engkau lakukan. Itulah sunnah Nabi, sunnahnya suamiku, itulah amalan suamiku. Besok beliau datang lagi, pulang dari masjid, beliau singgah, anakku jujurlah kepada ayah, apalagi yang belum aku lakukan, yang dilakukan suamimu. Sudah semuanya ya, sudah kau lakukan semuanya. Besok beliau datang lagi, anakku jujur kepadaku, aku tidak ingin tinggal satu sunnah pun, satu amalan yang dilakukan suamimu. Dengan air mata Aisyah menjawab, ayah, setiap pagi suamiku meminta makanan itu dilumat, dia pergi ke simpang,
Ada seorang buta Yahudi disuapi makan hari-hari ya. Wahai ayahku, tahukah Bapak Ibu, Abu Bakar ingin meniru apapun yang dilakukan baginda Nabi. Beliau pulang ke rumah, beliau minta kepada istrinya makanan seperti yang dilakukan, gandum yang seperti dilakukan oleh Muhammad Rasul kita. Dia datang ke simpang. Sesampainya di simpang, beliau dikejutkan sampai merah padam wajahnya. Hei yang lewat, jangan percaya Muhammad tukang sihir, orang gila. Hei, ini siapa yang memberi aku makan? Kenapa engkau tidak memberikan aku makan lagi? Terdiam Abu Bakar, ayah bunda. Terdiam Abu Bakar. Pesanku kepadamu, sebelum menyuapi aku makan, jangan percaya Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Menggigil badan beliau. Abu Bakar menahan amarahnya, Pak, menggigil badannya. Karena ingin menghidupkan sunnah Nabi, beliau suapin buta Yahudi. Ketika disuapi makan, dimuntahkan. Siapa engkau? Engkau bukanlah orang yang hari-hari menyuapi aku makan. Yang menyuapi aku makan lezat, lembut, ini kasar. Siapa engkau? Berteriak buta Yahudi ini, Bapak Ibu. Air mata beliau bercucuran. Abu Bakar As-Siddiq, wahai saudaraku yang buta, betul aku bukanlah orang yang hari-hari menyuapi engkau makan. Makanannya tidak lembut seperti orang yang memberikan makan. Aku sahabatnya, aku adalah sahabatnya. Mana dia? Mana orang yang biasa aku berikan makan? Dengan air mata Abu Bakar menjawab, ayah bunda. Beliau tidak bisa menahan air mata beliau sambil berkata, hai buta Yahudi, tahukah engkau siapa yang memberikan engkau makan yang lezat, yang lembut, yang enak? Itulah Muhammad yang kau caci maki hari-hari, yang kau sakiti hari-hari. Itulah Muhammad. Tersungkur si buta Yahudi. Dia tidak menyangka selama ini yang memberikan dia makan orang yang dicaci makinya. Tersungkur dia. Mana dia? Kamu siapa? Aku Abu Bakar, sahabatnya. Abu Bakar, mana dia? Mana dia? Aku ingin minta maaf kepadanya. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak membalas? Dia telah wafat. Dia telah pergi. Dia tiada. Abu Bakar, apa yang mesti aku lakukan? Abu Bakar, aku ingin bersamanya. Sampai si buta Yahudi, Bapak Ibu, mengucapkan, dan ini adalah realita kenyataan. Apa kata buta Yahudi? Ishad ya Abu Bakar, ishad ya Abu Bakar. Saksikan Abu Bakar hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi di depanmu Abu Bakar, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad yang menyuapi aku makan, yang tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Dia betul-betul utusan Allah. Aku ingin berjuang. Bagaimana caranya agar aku tidak berdosa? Abu Bakar, ajarkan aku Islam. Ajarkan aku Islam. Ayah bunda, Bapak Ibu, inilah akhlak. Inilah akhlak baginda Nabi yang saya rindukan di kota Padang, yang saya rindukan di Indonesia. Ketika ini terjadi di bangsa ini, saya yakin tidak perlu kita merayu orang untuk masuk Islam. Cukup dengan akhlak. Beliau mengajarkan, Bapak Ibu, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wa'ad ibis sayyatal hasanata tabuha, ikuti pekerjaan yang buruk dengan yang baik, menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan siapa saja, mau punya jabatan, pangkat, kedudukan, layak, jelata, pergauli mereka dengan baik. Bukan karena jabatannya kita hormat kepadanya, bukan karena hebatnya, tidak. An-nasu kulluhum li Adam, manusia diciptakan dari Adam, ayah bunda. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. La fatla ala arabin wala ajamin illa bittaqwa.
Tidak ada perbedaan orang Arab non-Arab. Tidak ada perbedaan orang tinggi pendek, pesek mancung, keriting lurus rambutnya, hitam putih dia. Yang membedakan kita takwa, yang membedakan kita akhlak. Makanya beliau mengajarkan kita bagaimana berakhlak terhadap siapa saja, bahkan orang kafir Yahudi pun ketika dalam berkurban kita berikan hadiah hasil kurban kambing, unta, domba kita, dan itu ada hak mereka. Begitulah ajaran kita. Makanya ayah bunda yang ada di Masjid Al-Hakim, usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya manusia fakir. Yuk kita berdakwah di mana saja, mau di mimbar, di bawah. Caranya bagaimana? Dengan santun. Dahulukan adab daripada ilmu. Untuk apa berilmu? Untuk apa profesor, doktoran itu belau kalau kita sombong angkuh dengan ilmu kita? Demi Allah saya sampaikan pagi ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Astagfirullah. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa orang sombong ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang sombong itu dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran karena bukan ormasnya, organisasinya, dia tidak mau mendengarkannya. Karena yang menyampaikan kebenaran adalah anak kecil, dia nggak mau mendengarkannya, berarti sombong dia. Yang kedua, orang sombong itu kata Rasulullah, gomduna, suka meremehkan orang lain. Sudah berapa lama kita meremehkan orang, menyakiti tetangga yang miskin dari kita? Pulang ayah bunda, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang angkuh sombong karena popularitas, karena jabatan, pangkat kedudukan, karena hartanya yang banyak, tidak akan pernah masuk surga. Astagfirullahaladzim, berat surga Allah itu, berat. Ayah bunda, banyak kisah yang mau saya sampaikan pagi ini. Waktu kita mau suruh isrok sebentar lagi. Yang jelas intinya, mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Man ahabba syai'an aksaru dzikrah. Siapa yang mencintai sesuatu sering menyebut namanya, sebutlah nama beliau, berselawatlah kepada beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Wa rufi'at lahu asrul darajat, diangkat 10 derajat. Wa hufat anhu asrul sayiat, dihapus 10 kesalahannya. 1 kali berselawat 10 dosa dihapus. Seandainya 1 hari 1000 kali kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama, tidak ada perbedaan. Mau pakai Sayyidina mau tidak, sama. Silakan ayah bunda, dahulukan ukhuwah dan dakwah. Perbedaan hal yang biasa, lapang dada, toleransi bersama. Satukan umat Islam, jangan mudah lagi diadu domba. Itulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayah bunda, tundukkan wajah kita sebelum kita suruh dan isra. Aminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, kami rindu dengan Rasul kami. Kami rindu dengan Muhammad, Rasul kami. Begitu dahsyatnya Engkau Muhammad berada di relung hati kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan Engkau. Walaupun Engkau telah tiada, Engkau tidak ada, kami tidak pernah menatap wajah-Mu, kami rindu kepada-Mu. Jika bukan karena Engkau ya Muhammad ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan pernah mengenal siapa Rabb kami, siapa Tuhan kami. Duhai Allah, ya Allah, maukah Engkau menghadirkan beliau dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kami merengek kepadamu, minta kepadamu, maukah Engkau ya Allah menghadirkan beliau dalam mimpi kami, memandang kesejukan wajahnya,
Dalam pelukan hati kami mendengar kemerduan suaranya, memanggil Engkau sebentar saja ya Allah. Karena mimpi bertemu dengan Muhammad itu benar nyata ya Allah. Kami ingin mimpi dengan beliau ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau bangkitkan kami nanti dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah, satukan ikatan cinta kami, berikan syafaat beliau untuk kami ya Allah, berikan akhlak beliau agar kami menjadi suami teladan di rumah tangga kami, suami yang membahagiakan istri dan anak-anak kami, bukan menyakiti mereka ya Allah. Pulang dari Masjid Al-Hakim, berubah tingkah laku kami seperti Muhammad Rasulullah yang mencintai keluarganya, menjadikan ratu bidadari rumah tangganya, orang tuanya menjadi raja. Ya Allah, ubahlah akhlak kami. Pulang kami merindukan pelukan istri dan anak-anak kami. Kami merindukan ciuman tangan kami. Anak-anak kami berpelukan di hadapan kami, bahkan cucu kami. Jangan jadikan kami suami, ketika pulang ke rumah istri kami takut kepada kami. Anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami mohon setelah ini jadikan kami suami yang dirindukan ya Allah. Suami ini bicarakan kebaikannya bukan aibnya ya Allah. Ya Allah, rubah akhlak kami seperti baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepadamu, ikut hidupkan sunnah Nabi dan taat kepada kami suaminya. Tutup auratnya, jauhkan istri kami, pasangan kami dari ghibah, fitnah, mengunjing orang lain, menyakiti orang lain. Jauhkan istri kami dari ghibah, fitnah, mengunjing orang lain, bahkan keluarganya sendiri ya Allah. Selamatkan ya Allah, selamatkan keluarga kami, orang tua kami yang membesarkan kami, berjuang bersama kami. Ampuni dosanya, ampuni kesalahannya, yang mungkin selama ini jarang kami ta'lim karena sibuk mencari nafkah lahir batin buat kami waktu kecil dulu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni kesalahan orang tua kami. Orang tua kami bertukus lumus ya Allah, siang dan malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kami anak-anaknya dulu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Kadang-kadang beralaskan kaki ya Allah demi sepatu baru kami, agar kami dimuliakan, dihormati teman kami di sekolah dulu. Orang tua kami memakai baju compang-camping ke kebun, ke ladang, ke sawah demi baju seragam kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Seandainya hari ini orang tua kami telah tiada, telah meninggal dunia ya Allah, berikan cahaya kuburannya, jauhkan dari semut, belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kafan dan jasadnya Allah. Selamatkan orang tua kami, selamatkan orang tua kami, jauhkan ya Allah. Selamatkan kain kafannya, jasadnya putih bersih sampai hari kiamat. Kami mohon ya Allah, kami ingin jadi anak yang soleh, yang doanya pasti Engkau ijabah. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga yang bercahaya. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niron, lubang-lubang api neraka yang menyala. Seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya, jauhkan dari pikun, tuli, bisu, setruk, lumpuh. Orang tua kami yang hadir di Masjid Al-Hakim pagi ini ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaa la yaghadiru saqaman. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samil alim. Ya Allah, kami berjanji pagi ini kami akan bahagiakan orang tua kami masa tuanya. Kami akan bersihkan kotorannya ketika tidak mampu ke kamar mandi sendiri. Kami akan suapi makannya ketika mereka tidak mampu makan sendiri. Agar suatu hari nanti anak kami ikut jejak kami, bahagiakan kami, karena kami bahagiakan orang tua kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini berkah dan air mata kita menggugurkan dosa kita, dan kita betul-betul bersama baginda Nabi Muhammad nanti di akhirat, bahkan di surganya. Saya Ustadz Oren Al-Fakir minta maaf. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.